Video mengenal public speaking dibawakan oleh Dr. Herlina Agustin, SOS MT, diproduksi oleh tim Disa-Bisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Halo, apa kabar semua? Saya Herlina Agustin. Kali ini kita akan belajar mengenai public speaking atau yang biasa disebut berbicara di depan umum, ngemeng-ngemeng di depan orang banyak, gitulah kira-kira ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan memulainya dengan definisi. Apa sih artinya public speaking itu? Kemudian kita juga akan mempelajari manfaat. Manfaat belajar public speaking itu untuk apa ya? Pernah dengar yang namanya Master of Ceremony? MC yang suka jadi pembicara atau pembawa acara di sebuah kegiatan besar gitu. Oke? Ingat kan ya? Oke, selain itu kita juga akan mempelajari tentang kegunaan public speaking ini buat apa. Termasuk juga gimana sih cara melaksanakannya atau aplikasinya, kita bisa seperti apa untuk menjadi seorang public speaker yang baik gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai profesi, kesempatan kerja kalau kita bisa menjadi public speaker yang keren. Oke? Nah, saya yakin teman-teman semua punya kemampuan itu. Pasti bisa, ya. Oke, kalau begitu kita mulai dengan video yang pertama. Kita saksikan video berikut ini. Apa itu public speaking? Public speaking dapat dikatakan sebagai proses merancang dan menyampaikan pesan kepada audiens, di mana ketika kita berbicara di depan umum, kita perlu memahami audiens, tujuan, elemen pidato, dan bagaimana menyampaikan pesan dengan baik demi menghasilkan komunikasi yang efektif. Dalam public speaking, kita perlu memahami materi yang disampaikan, menyampaikannya dengan baik, dapat menyampaikan hal yang menarik, dan yang dianggap penting. Untuk bisa menguasai public speaking, kita perlu mengetahui apa saja yang terlibat di dalam prosesnya. Di dalamnya terdapat 5 unsur dalam public speaking, di antaranya pengirim pesan atau sender, pesan itu sendiri atau message, bagaimana pesan dikirimkan atau medium, penerima pesan atau receiver, serta umpan balik atau feedback. Dengan menguasai public speaking, kita mendapat banyak manfaat yang berupa: pertama, meningkatnya kepercayaan diri agar mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi agar dapat menyampaikan gagasan secara efektif. Ketiga, meningkatkan keterampilan berorganisasi agar terjalinnya kerjasama yang lebih baik. Keempat, memberikan pengaruh sosial yang baik, sebagaimana dapat merubah sikap, persepsi, dan tingkah laku khalayak. Kelima, meningkatnya kemampuan dalam menyimak. Keenam, melatih daya ingat. Ketujuh, mengasah kemampuan persuasi. Dan terakhir yang kedelapan, kemampuan mengontrol emosi dan bahasa tubuh yang lebih baik. Tanpa disadari, public speaking sangat dekat dengan kehidupan kita. Pertama, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita harus mampu menyampaikan pesan dengan baik. Beberapa di antaranya, kita sering melakukan public speaking saat presentasi di kelas, pekerjaan, maupun berpendapat di depan banyak orang. Kedua, profesional, yang mana berhubungan dengan dunia pekerjaan. Untuk lebih jelas lagi, berikut merupakan beberapa pekerjaan yang identik dengan public speaking. Di antaranya, pembawa acara, pengajar, penerjemah, pembawa berita, penyiar, dan moderator. Terdapat beberapa kesalahpahaman perihal public speaking. Pertama, public speaker yang baik ialah hanya mereka yang sudah lahir dengan kemampuan tersebut, bukan yang berlatih untuk menguasainya. Padahal, semua orang dapat menjadi public speaker yang baik dengan berlatih. Hal dasar yang ada pada manusia sejak lahir untuk menjadi public speaker yang baik hanyalah organ untuk bernapas dan berbicara. Kedua, skill public speaking cukup dikuasai melalui latihan berbicara saja. Namun, sebagai public speaker yang baik, kita perlu mengenal terlebih dahulu prinsip atau dasar public speaking agar dapat mengembangkan kemampuan kita saat berbicara. Sebagai contoh analoginya, untuk mahir berenang, kita juga perlu memahami atau mencari informasi bagaimana menjadi perenang yang baik dan benar, mulai dari mencari pelatih,
memahami dasar-dasar olahraga renang, hingga hubungannya dengan kesehatan maupun resiko berenang itu sendiri. Tujuannya agar kita mampu mengambil tindakan preventif. Ketiga, public speaking hanyalah praktik penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang. Pemikiran ini sama halnya dengan kita menyatakan bahwa suatu karya tulis yang baik hanyalah susunan kata dan penggunaan tanda baca yang sistematis. Sedangkan, suatu karya tulis yang baik memerlukan nilai di dalamnya. Sama halnya dengan public speaking, di mana ketika kita menyampaikan pesan, kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara penyampaian dan nilai pesan itu sendiri. Terakhir, cara terbaik dalam public speaking ialah dengan membaca naskah. Nyatanya, dalam praktik public speaking, kita juga memerlukan gestur tubuh, yang dimana hal ini tidak dapat dilakukan dengan maksimal, jika kita hanya terpaku pada teks yang dibaca. Nah, itu tadi video Mari Mengenal Public Speaking. Gimana? Menarik dong? Dan sekarang kita jadi tahu bahwa dengan belajar public speaking, kita mendapat banyak manfaat dan kegunaan. Nah, sekarang saya mau tanya, dari video yang tadi terinspirasi nggak untuk mengembangkan skill dan potensi teman-teman? Insya Allah, kalau teman-teman menguasai public speaking, keterampilan dan potensi teman-teman akan berkembang lebih luas. Oke? Nah, sekali lagi, tolong diingat bahwa dengan public speaking teman-teman itu punya kesempatan loh untuk mengembangkan potensi diri. Kira-kira apa saja ya yang bisa teman-teman kerjakan dengan public speaking ini? Kalau ada yang terpikir mau jadi apa atau ingin jadi apa dengan public speakingnya ini, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman juga masih ingin bertanya, Bu, saya nggak paham tentang yang ini dan yang itu juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Ya, jangan lupa selalu menulis di kolom komentar supaya ide-ide teman-teman juga bisa disampaikan secara langsung kepada para dosen di sini. Oke? Ya, akhirnya kita juga tahu bahwa siapapun bisa mempelajari public speaking termasuk teman-teman. Sekarang waktunya kalian untuk maju dan berkembang lebih luas. Oke? Jangan khawatir, potensi teman-teman itu besar loh. Pada punya keterampilan yang bagus-bagus kan? Yang belum tentu saya juga punya. Oke, kelebihan teman-teman yuk disampaikan dan diekspresikan lewat public speaking. Oke, untuk materi berikutnya yang membahas jenis-jenis public speaking, kita akan juga mempelajari jenis-jenis pembicara. Seperti apa sih pembicara-pembicara public speaking itu? Dan bagaimana kita bisa mengenal pendengar-pendengar dari public speaking itu? Kita akan ikuti video berikutnya. Sampai jumpa. Jika kita dapat berbicara, kita dapat memengaruhi. Jika kita dapat memengaruhi, kita dapat mengubah hidup. Oleh Rob Brown.